Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Saya Meren Sutomo senang dapat menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan topik menarik yang akan kita bahas bersama pada saat ini yaitu masalah ginjal pada anak. Benar, sering terdengar bahwa masalah ginjal adalah masalahnya orang dewasa. Tapi tahukah Anda bahwa anak-anak pun tak luput dari masalah ginjal yang serius? Lantas, apakah masalah ginjal pada anak disebabkan oleh orang tuanya? Atau ada faktor-faktor penyebab lainnya yang patut kita ketahui? Untuk itu telah hadir bersama kami di studio pada saat ini dokter spesialis anak, Dr. Gerald Langingi yang siap untuk memberikan informasi dan tips-tips seputar bagaimana mencegah dan mengatasi masalah ginjal pada anak ini. Dr. Gerald Langingi menamatkan sarjana kedokteran pada tahun 2006 dan kemudian menyelesaikan profesi spesialis anak di tahun 2019 di Universitas Samratulangi Manado. Beliau memulaikan karir di Kabupaten Membrano, Tengah Papua, sempat melayani sebagai dokter spesialis anak di Sumatera Selatan. Saat ini beliau dipercayakan menjadi dokter spesialis anak di Rumah Sakit Advent Manado. Dan tiba saatnya untuk menyapa Dr. Gerald Langingi di studio. Halo dokter. Halo, Mem. Apa kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Iya. Bagaimana kesibukan sebagai spesialis anak nih dok? Saat ini tetap sibuk, tapi tetap harus semangat. Amin. Tetap harus semangat untuk melayani. Ya. Baik, kita akan memulai diskusi kita untuk topik masalah ginjal ya pada anak. Betul sekali. Ya, kita akan buka dengan doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Baik sahabat live sekalian, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, terima kasih banyak ya Tuhan untuk penyertaan dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk belajar lebih banyak. Bagaimana ya Tuhan agar kami dapat menjaga kesehatan tubuh kami. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau mampukan kami agar kami dapat melakukan apa yang kami akan dengarkan. Ya Tuhan, kiranya Engkau bersama-sama memberikan hikmat-Mu juga kepada narasumber kita, Dr. Gerald Langingi yang sudah bersama-sama dengan kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau gunakan dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja dan tentunya dapat menjadi berkat bagi kami semua pendengar. Ya Tuhan, kami serahkan program ini dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak. Dan sahabat live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja ke narasumber kita, Dr. Gerald Langingi, sehubungan dengan topik kita, masalah ginjal pada anak. Baik dokter, nah ini masalah ginjal pada anak sebenarnya apa aja jenis-jenisnya nih dok? Oke, terima kasih Mem. Jadi masalah ginjal pada anak itu sebenarnya kita dapat memikirkan secara mudah ya. Mudahnya kita bagi dua saja. Yang satu adalah akut dan yang satu adalah kronis. Pada dasarnya ginjal pada anak itu masalahnya mirip dengan masalah ginjal pada pasien yang dewasa. Ya, jadi ada yang terjadi onsetnya tiba-tiba. 1-2 hari dia tiba-tiba terjadi suatu gangguan ginjal dan ada yang onsetnya sudah lama dia sakit ulang berulang baru terjadilah suatu gangguan ginjal tersebut dan itu yang dinamakan dengan gagal ginjal kronik ya. Itu biasanya terjadi sudah lebih dari 3 bulan. Nah, untuk keadaan akut itu kadang-kadang ada suatu keadaan yang lain selain dua terminologi daripada waktu itu ya. Ada beberapa penyakit yang sering terjadi pada anak dan khususnya anak-anak di Indonesia, ada 2 penyakit yang muncul dan terdeteksi pada saat dia sudah memiliki suatu tanda-tanda gangguan ginjal. Yang pertama adalah namanya sindroma nefrotik. Ya, itu adalah suatu keadaan, suatu penyakit di mana ciri khasnya anaknya itu tiba-tiba jadi gemuk.
Gemuknya bukan karena dia gemuk karena dia punya lemak yang tebal, tapi karena suatu penumpukan cairan yang terjadi di seluruh tubuh. Nah, itu adalah suatu gangguan ginjal yang dapat terjadi pada seorang anak. Ada juga yang satu nama penyakitnya adalah GNA, glomerulonefritis akut, dan biasanya itu disebabkan oleh karena post streptococcus atau suatu infeksi yang sudah terjadi sebelumnya, entah itu karena gangguan saluran nafas atau ada infeksi di kulit atau infeksi yang lain yang kemudian berkembang kuman yang hinggap di ginjal dan menyebabkan suatu gangguan ginjal. Dan ciri khasnya adalah matanya bengkak saat bangun pagi dan kencingnya berwarna merah seperti teh. Ya, jadi itu adalah penyakit-penyakit ginjal pada anak yang sering terjadi di Indonesia. Ya, dan untuk keadaan itu kita harus lebih mengetahuinya. Sebagai orang tua kita harus lebih alert. Ya, mungkin itu saja pengantar yang lebih mudah. Baik. Ya, dokter sempat sebutkan hubungan dengan mata menjadi bengkak pada saat iya, bangun. betul. Nah, bukannya pada saat orang bangun itu biasanya matanya jadinya bengkak ya, dokter? Iya, oke. Itu pertanyaan yang bagus sekali, Mem. Jadi, anak dengan suatu gangguan ginjal biasanya bukan hanya menunjukkan satu kelainan saja. Jadi, kalau seperti yang saya bilang tadi, matanya bengkak. Seperti Mem bilang, oh iya kalau anak biasanya bangun pagi atau habis menangis gitu kan, biasanya otomatis matanya akan bengkak. Iya, betul. Itu hanyalah satu simptom atau satu gejala. Biasanya diikuti dengan gejala yang lain, ya. Karena itu saya bilang contohnya matanya bengkak, diikuti dengan tanda-tanda adanya kencing yang berwarna merah seperti teh, atau kalau kita bilang seperti Coca-Cola. Warnanya lebih ke merah kehitaman. Dan itu biasanya tidak normal, ya. Jadi itu adalah tanda yang bukan hanya satu, tapi biasanya ada lebih dari satu. Ya. Oke, dokter. Jadi bukan hanya mata bengkak aja ya. Iya, biasanya ada Nah, simptom untuk di tambahan. Indonesia ini sendiri, apa data statistik ya sehubungan dengan penyakit ginjal pada anak ini? Oke, untuk data statistik pada dasarnya, saya mulai lagi seperti saya bilang tadi, kalau untuk suatu kejadian daripada gagal ginjal akut, ya, gagal ginjal akut itu biasanya terjadi karena suatu keadaan ada penyakit lain yang menyebabkan hal tersebut. Contohnya, anaknya muntah-muntah lama, anaknya diare lama, atau anaknya ada suatu kecelakaan perdarahan, dan itu menyebabkan suatu fungsi ginjal yang menurun secara akut atau tiba-tiba dan menyebabkan suatu gagal ginjal akut. Nah, insiden kejadian seperti itu biasanya insidensnya lebih sering karena dia didahului dengan penyakit dasar. Jadi ada suatu penyakit dasar yang saya bilang seperti tadi, seperti diare, muntah-muntah, dan itu yang menyebabkan sampai ginjalnya rusak ataupun terjadi suatu insufisiensi, dan itu kejadiannya bisa menjadi sering. Jadi berdasarkan data dari dari Jakarta, daripada daripada RSCM didatakan sekitar 1 dari 200-an pasien yang mengalami gagal ginjal akut berdasarkan suatu penyakit yang mendahuluinya. Ya, tapi kalau kelainan yang lain, contohnya gagal ginjal kronik ataupun suatu penyakit yang saya bilang, contohnya tadi glomerulonefritis akut, ya, ataupun sindroma nefrotik, kejadiannya beda. Kalau sindroma nefrotik itu di negara Indonesia kita sendiri kejadiannya dari 100.000 ada sekitar 6 orang yang terkena untuk suatu penyakit tersebut, ya, dan itu bervariasi di setiap provinsi dan setiap tempat berbeda. Jadi relatif lebih sedikit. Tapi gagal ginjal yang kita khawatirkan yang sering terjadi adalah berhubungan dengan penyakit-penyakit yang dialami oleh penderita sendiri. Untuk jumlahnya apa terjadi peningkatan, dokter? Oke, jadi memang beberapa saat terakhir ini ada sempat beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, itu yang gagal ginjal akut yang tidak diketahui penyebabnya, ya, itu sempat booming. Dan memang pendataan meningkat karena terjadinya suatu keadaan gagal ginjal akut berhubungan dengan suatu pengobatan, ya, dan itu memang sempat meningkat. Tapi setelah penyebabnya diatasi oleh pemerintah, ya, dari Dinas Kesehatan sudah menelusur dan mengetahui penyebabnya, kembali lagi pada data awal. Jadi pada saat ini peningkatannya itu tidak meningkat secara tiba-tiba, stagnan, tapi secara umum kita harus mencegah supaya jangan bertambah.
untuk Benar. insidensnya. Ya, Baik Oke. dokter. Nah, sedangkan organ ginjal itu sendiri, Iya, kapan sebenarnya mulai pembentukannya? Dan katanya iya, pembentukannya ini juga, pengembangannya ini juga bisa berhenti. Nah, ini iya. sebenarnya berhentinya kapan gitu? Iya, oke, terima kasih. Jadi memang pada dasarnya pertumbuhan atau perkembangan seorang manusia, apalagi seorang anak itu, dia akan berkembang, bertumbuh sesuai usia, dan dia itu dimulai dari masa dalam kandungan. Iya. Ya, jadi semua organ sudah mulai dibentuk dari masa kandungan, dan dia akan berakhir sesudah kelahiran sampai dengan berumur di atas 17 sampai 21 tahun, tergantung jenis kelamin. Ya, tapi pada dasarnya perkembangan daripada ginjal itu sesudah kelahiran, pada saat dia lahir, fungsinya sudah berjalan dengan baik. Jadi pada saat kelahiran anaknya sudah buang air kecil, artinya fungsi ginjal untuk filtrasi sudah mulai berjalan semenjak waktu itu. Perkembangannya mengikuti daripada masa tubuh dan juga keadaan metabolisme tubuh daripada anak itu sendiri. Oke. Ya. Nah, dokter, katanya nih pada saat perkembangan itu berhenti ya. Nah, biasanya katanya sel-sel ginjal pada saat dia rusak tidak bisa lagi diperbaharui. Ya. Nah, ini bagaimana tanggapan dokter? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali. Jadi ada orang yang berkata kalau sudah dewasa, kalau kerusakan ginjal lebih susah, mungkin ya, secara awan berkata lebih susah untuk kembali. Dan memang pada dasarnya bukan masalah, jangan kita berpikir anak contohnya tulang masih pendek, pada saat dia patah tulang dia akan bertumbuh dan itu akan kembali lagi, ya. Suatu kasus gagal ginjal atau suatu kasus di mana ada insufisiensi daripada ginjal, itu biasanya tergantung daripada berat terjadinya suatu gangguan ginjal itu sendiri, ya. Dan itu berhubungan dengan waktu, ya. Waktu itu adalah, karena itu saya bilang ada yang akut dan ada yang kronik. Dalam keadaan akut, apabila dia kerusakannya masih minimal, dia masih bisa kembali lagi. Tapi apabila kerusakan ginjal itu sudah kronik atau sudah lebih banyak sel ginjal yang rusak, maka dia tidak akan bisa kembali lagi seperti sedia kala. Ya. Jadi pada dasarnya lebih cepat kita mendeteksi, lebih cepat kita mendiagnosa, lebih cepat kita memberikan suatu tata laksana akan memberikan suatu prognosis yang lebih baik atau suatu kemungkinan sembuh yang lebih baik pada saat waktu-waktu yang ke depannya. Jadi jangan pandang enteng, karena gagal ginjal akut ini pada saat dia sudah menjadi suatu keadaan kronik, itu sudah kemungkinan besar tidak bisa kembali lagi. Meskipun dia masih dalam usia anak yang notabene-nya masih dalam masa pertumbuhan. Jadi jangan pandang enteng. Ya. Oke, baik. Sehubungan dengan peran ginjal itu sendiri. Nah, sebenarnya perannya apa? Ada perbedaan dengan peran ginjal pada orang dewasa? Untuk anak-anak ini. Secara fisiologinya ginjal itu memiliki peran yang sama, ya. Peran daripada ginjal adalah yang pertama dia akan melakukan suatu filtrasi, ya. Berbagai macam substrat ataupun racun yang dikeluarkan oleh tubuh akan salah satu dibantu difiltrasi oleh ginjal. Fungsi yang kedua adalah ginjal itu akan memproduksi beberapa hormon. Dan hormon itu akan membantu dalam pertumbuhan, perkembangan, dalam metabolisme tubuh. Dan juga ginjal juga itu akan membantu dari salah satu hormonnya dan metabolismenya akan membantu mengatur tekanan darah. Jadi pada anak itu bukan cuma dewasa, suatu gangguan daripada ginjal dapat menyebabkan gangguan tekanan darah pada anak itu sendiri. Ya, selain daripada dia mengatur hormonal, mengeluarkan racun ataupun dia mengeluarkan kencing, itu akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan daripada anak itu sendiri. Ya. Untuk tekanan darah yang dokter sebutkan tadi, biasanya kalau ada gangguan itu seperti bagaimana? Akan meningkat atau akan lebih turun? Jadi pada dasarnya tekanan darah yang biasa terjadi pada suatu gangguan ginjal ya akan terlihat pada suatu bentuk hipertensi. Jadi orang lebih memikirkan orang dewasa, darah tinggi. Darah tinggi itu biasa identik dengan orang dewasa. Suatu hipertensi itu sering juga terjadi pada anak. Dan biasanya hipertensi pada anak itu berhubungan erat dengan fungsi daripada ginjalnya itu sendiri atau metabolisme di ginjal. Apabila suatu gangguan ginjal terjadi pada anak, otomatis akan jadi suatu resiko terjadinya hipertensi pada anak. Itu yang terjadi.
Oke, dan peran organ ginjal ini katanya sangat penting untuk pertumbuhan sang anak. Iya, Apa betul. penjelasan medis hubungan dengan ini, Dok? Iya, terima kasih. Ginjal itu akan memproduksi beberapa hormon yang akan membantu untuk membantu metabolisme sehingga terjadinya suatu pembangunan daripada sel-sel tubuh. Dan hal ini akan sangat dibutuhkan pada anak apabila suatu ginjal anak terjadi suatu gangguan, otomatis akan terjadi gangguan daripada metabolisme. Dan ini akan mengganggu pertumbuhan daripada anak itu sendiri. Ya. Oke, dan untuk faktor-faktor penyebab masalah ginjal pada anak ini sebenarnya apa aja? Faktor-faktor penyebab ginjal. Yang pertama adalah ada faktor genetik. Faktor genetik itu adalah faktor yang kadang-kadang kita tidak mengetahui. Dan biasanya tiba-tiba datang anaknya sudah bengkak, anak-anaknya sudah tidak kencing, dan tiba-tiba anak diperiksakan dia sudah memiliki suatu keadaan gagal ginjal. Faktor genetik itu adalah faktor yang tidak kita ketahui. Ya, dan itu bisa menyebabkan penyakit, contohnya sindroma nefrotik, ya, yang saya bilang tadi, itu adalah keadaan di mana ginjalnya terganggu dan jadi penumpukan cairan di seluruh tubuh, dan itu biasanya orang tua tidak tahu kenapa tiba-tiba jadi seperti ini. Dan itu biasanya ada suatu keadaan genetik yang terganggu, ya. Terus kemudian yang kedua adalah bisa juga terjadi adalah tadi genetik ya. Iya, genetik. Iya. Kalau genetik, penyakit-penyakit ginjal yang lain juga dapat terjadi, ya. Antara lain, contohnya genetik terjadi suatu mutasi dan menyebabkan saluran kencingnya tersumbat, atau saluran kencingnya tidak normal, ya. Atau memang terjadi suatu kelainan daripada ginjal ataupun struktur anatomi ginjal itu secara genetik, dan itu menyebabkan filtrasi terganggu dan akan menyebabkan suatu gagal ginjal pada saat anak masih muda. Dan itu banyak yang terjadi. Sehingga faktor genetik adalah salah satu faktor yang sering terjadi pada anak yang berhubungan dengan gangguan ginjal pada anak. Baik, bagaimana dengan faktor kurang minum pada anak? Apakah itu bisa menyebabkan juga atau mungkin itu hanya menyebabkan orang dewasa? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi pada dasarnya secara metabolisme untuk gangguan minum itu sendiri adalah suatu keadaan yang sangat amat sensitif dengan ginjal. Ya. Jadi ginjal kita ini akan berfungsi menyesuaikan. Saat anak minum banyak, otomatis ekskresi ataupun pengeluaran urin akan meningkat. Saat anak akan minum sedikit, otomatis ginjal itu akan menahan cairan. Jangan dikeluarkan karena kita tidak cukup. Sehingga kencing pada anak sama seperti orang dewasa, dia akan memberikan suatu pertanda berdasarkan warna. Lebih kuning suatu warna kencing atau urin akan menandakan suatu kekurangan cairan daripada anak itu ataupun orang itu. Lebih putih atau lebih jernih air kencing itu akan menandakan kalau lebih cukup atau lebih baik cairan yang berada di dalam suatu metabolisme tubuh seseorang itu. Jadi kalau pertanyaannya seperti yang bilang tadi, apakah kalau anak minum sedikit akan mempengaruhi ginjal? Ya, jawabannya ya. Apabila lebih sedikit minum akan menyebabkan lebih beresiko untuk ginjal bekerja lebih berat lagi. Jadi otomatis tubuh itu akan melakukan suatu penyesuaian dan yang bekerja berat adalah ginjalnya. Karena tubuh membutuhkan cairan untuk dipompa, cairan untuk membawa sebagai macam substrat, tapi kalau cairannya kurang, otomatis ginjal akan berusaha kita tahan dulu cairan, jangan keluarkan untuk mempertahankan homeostatis di dalam darah. Jadi seperti itu. Baik. Ya. Kalau begitu dokter, berapa banyak sebenarnya kebutuhan cairan ya air bagi seorang anak? Apakah sama dengan dewasa atau bagaimana? Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya ini bagus sekali. Ada yang berpikir apakah sama atau tidak. Kita mulai dari bayi. Dari bayi itu kebutuhan cairan tidak sama seperti orang yang sudah besar. Ya, orang pada saat anak masih bayi, kebutuhan cairannya pun kita akan hitung berdasarkan kilogram berat badan. Jadi kebutuhannya karena itu pada saat bayi lahir, biasanya kalau contohnya diberikan ASI, kita tidak bisa ketahui berapa banyak yang bayi minum. Karena namanya adalah on demand. Artinya bayi suka minum, dia minum. Dan itu sesuai kebutuhan yang dari atas yang atur. Ya. Tapi pada saat kita memberikan contohnya, karena mungkin ada alasan tertentu, tidak bisa memberikan ASI sehingga diganti dengan susu formula, ada takarannya. Nah, biasanya bayi baru lahir itu dia akan mulai dengan kebutuhan 80 ml per kilogram berat badan per hari. Jadi contohnya, kalau contohnya berat badannya 2,5 kilo,
ya saat lahir. 2,5 kilo dikasih kali 80 mililiter dan itulah total kebutuhannya dalam 1 hari. Ya, itu secara medis kita menghitungnya. Tapi yang di atas menciptakan kalau dia minum ASI, otomatis kita tidak bisa menghitungnya. Kebutuhannya akan tercukupi secara sendirinya. Seiring waktu, anak itu akan bertumbuh, tubuhnya akan bertambah besar, kebutuhan cairannya akan bertambah besar, sehingga rekomendasi daripada Ikatan Dokter Anak Indonesia menuliskan ada beberapa step. Jadi pada saat bayi yang tadi saya bilang di bawah 1 bulan, kemudian dia berkembang, pada saat dia bertumbuh, pada saat dia umur 2-6 bulan, dia akan membutuhkan kurang lebih sekitar 400-800 mili. Ya, seiring umur 1 tahun, dan sampai pada saat dia masa dewasa, sebenarnya orang bilang 8 gelas per hari, pada dasarnya itu kurang. Ya, bisa sampai dengan 1.600 mililiter per hari totalnya. Sehingga seorang anak itu kalau kita hitung ya, itu akan membutuhkan air yang banyak sehingga dia dapat memenuhi kebutuhan cairannya, ya. Jadi seperti itu. Baik dokter. Nah, kita masih di faktor-faktor penyebab ya dokter. Ada juga yang katakan makan es krim terlalu banyak dan juga minum minuman bersoda. Apakah itu sama akibatnya akan merusak ginjal atau tidak? Oke. Kalau berdasarkan beberapa penelitian memang yang dihitung adalah sebenarnya adalah yang pertama adalah jumlah cairan. Jumlah cairan di dalam es krim ataupun di dalam minuman bersoda itu sebenarnya jumlah cairannya hampir sama. Tapi karena jenis cairannya lebih pekat sehingga kita tidak bisa menyamakan itu dengan air. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalorinya. Kalori yang sudah termasuk di dalamnya adalah termasuk dengan berbagai macam jenis, ada gulanya di dalam, ya, ada karbohidratnya dan segala macam yang berada di dalamnya. Itu adalah zat-zat yang terhitung di dalamnya. Kita tidak bisa mengesampingkan atau menyamakan ya antara kita memberikan suatu es krim 1 cup dengan memberikan air minum 1 gelas. Tidak bisa. Karena perhitungannya adalah berbeda. Sehingga yang disarankan adalah meskipun seorang anak atau kita meminum es krim, itu tidak akan terhitung sesuai dengan kebutuhan cairan kita yang kita minum sehari-hari. Jadi kalau kita minum minimal 8 gelas sehari, jangan diganti, 8 gelas 1 dikurangi, kita ganti dengan es krim 1 cup. Tidak bisa seperti itu. Jadi seperti itu. Ya? Baik. Tapi dokter, ada juga yang suka memasukkan contohnya sejenis jus atau mungkin potongan-potongan jeruk lalu dimasukkan ke dalam air seperti itu. Apakah itu dapat menggantikan? Kalau dia dalam suatu keadaan dasar daripada suatu buah, ya, itu bisa dihitung. Bukan maksudnya dihitung secara angka ya, tapi bisa diperhitungkan ya. Jadi bisa kita segelas jus jeruk bisa kita perbandingkan dengan suatu gelas air. Jadi sebenarnya kalau untuk gulanya sedikit atau gulanya berdasarkan daripada nabati, biasanya lebih mudah untuk kita perbandingkan untuk hal itu. Baik, untuk tanda-tanda masalah ginjal pada anak ini, tadi mungkin dokter sudah sempat sebutkan beberapa, apakah ada lagi yang mungkin bisa disebutkan dokter? Oke, terima kasih. Tanda-tanda daripada gagal ginjal yang pertama adalah yang paling simpel yang akan kelihatan adalah kalau anak itu tidak kencing. Itu tanda pertama dan utama. Anak yang tidak mengalami suatu buang air kecil, biasanya kalau kita observe 6 jam, tapi sebenarnya minimal 12-24 jam dia sudah tidak kencing sama sekali, itu tanda kutip anak ini sudah memiliki suatu masalah. Ya, jadi yang pertama adalah kencingnya, itu yang harus dinilai. Ya, kapan dia terakhir kencing dan dia kencing lagi kapan. Ya, jadi kalau dia sudah lebih 12-24 jam, apalagi 48 jam itu sudah sangat-sangat lama. Ya, kedua adalah kita dapat melihat dari tanda-tanda tubuh. Suatu gangguan ginjal yang sering terjadi adalah ketidakseimbangan daripada tubuh punya cairan, sehingga memberikan manifestasi yang utama adalah bengkak. Ya, jadi pada saat anak itu minum, dia cairannya tidak keluar, jadi dia akan menyebabkan suatu keadaan penahanan daripada cairan dan menyebabkan badannya akan menjadi bengkak. Yang lain adalah bisa dilihat berdasarkan suatu keadaan simptom, contohnya anaknya itu memiliki gejala muntah-muntah.
Oke. Atau anak itu memiliki gejala, contohnya penurunan kesadaran. Jadi biasanya dia sadar penuh. Kenapa anak-anak ini sudah mulai apatis, anak ini sudah tidak sadar secara penuh, hati-hati ya. Karena itu suatu tanda-tanda ensefalopati daripada ginjal itu sendiri. Dan itu adalah tanda-tanda yang khas. Selainnya saya bilang kalau ada suatu penyakit penyerta, contohnya dia memiliki glomerulonefritis, itu akan memberikan manifestasi selain bengkak, dia akan menunjukkan kencingnya berwarna merah atau seperti teh. Jadi itu. Oke. Ya. Dan untuk kita mengidentifikasikan pada saat anak sudah memiliki masalah ginjal ya, ini apakah hanya dengan cara melihat tanda-tanda yang seperti dokter sebutkan, ataukah bisa pemeriksaan rutin juga bisa dianjurkan? Oke. Atau tidak Terima perlu? kasih. Jadi pada dasarnya suatu kelainan ginjal pada anak itu dapat dilihat daripada anamnesis atau daripada suatu gejala awalnya. Terus kemudian kalau contohnya dokter memeriksa pasiennya, dokter akan mengetahui oh ini ada suatu udem atau suatu ada bengkak meskipun orang tua tidak melihat pada saat diperiksa oh ini ada udem, piting udem contohnya. Itu sudah bisa dipertimbangkan untuk melakukan suatu pemeriksaan daripada fungsi ginjal. Tapi apabila memang pun keluarga memang mau minta untuk screening ataupun pada suatu keadaan medical check up, itu bisa dilakukan. Itu bukan merupakan suatu kontraindikasi untuk memeriksakan fungsi ginjal. Silakan, tidak apa-apa, bisa diperiksakan, tapi berdasarkan indikasi biasa dokter melihat indikasinya. Ya. Oke. Jadi sebenarnya tidak perlu juga untuk rutin, Ya, kecuali jadi kita untuk- lihat tanda-tandanya lalu kita periksakan langsung. Kalau ya. anak-anak biasanya kita melihat berdasarkan tanda-tanda dan gejala. Ya. Baik, nah anak-anak sering ya ketakutan nih dokter untuk Ya. pergi berobat kemana saja tentunya ya. Nah apa ada tips-tips yang praktis untuk bisa dibagikan agar bisa meyakinkan mungkin supaya anak ini bisa berani untuk berobat? Oke. Terima kasih. Jadi yang pertama adalah tips-tips yang meyakinkan anak ya. Yang pertama adalah kita seringkali menjadi suatu dokter yang tiba-tiba di rumah dan membuat suatu rasa takut pada anak sebagai suatu cara kita mendidik anak. Ya. Jadi contohnya nanti mau disuntik ya kalau nakal-nakal. Itu merupakan suatu mindset yang membuat anak itu pada saat pergi ke dokter, pada saat mau diperiksakan, mereka punya mindset ke dokter itu akan disuntik. Oke. Jadi sebenarnya salah satu clue-nya adalah janganlah kita menanamkan suatu yang sebenarnya tidak semenakutkan itu. Jadi ajarlah anak itu untuk berpikir secara jernih bahwa ke dokter itu tidak akan selalu disuntik, itu akan dilakukan suatu pemeriksaan yang tidak menyakitkan dan biasanya ke dokter itu harusnya menyenangkan. Ya, jadi janganlah membuat suatu mindset di mana anak itu akan menjadi suatu trauma sebelum dia bertemu dengan dokter itu. Dan itu adalah faktor yang pertama, kita mengubah cara pikir daripada seorang anak itu terhadap pergi ke suatu center kesehatan, ke rumah sakit, ke klinik ataupun ke dokter, sehingga anak tidak takut. Ya. Terus kemudian yang kedua yang kita dapat lakukan adalah kita akan dapat memberikan suatu stimulus kepada anak. Jadi stimulus pada anak itu kita bisa memberikan suatu kalau nanti mau ke dokter, nanti mama sebentar pulang dari dokter kita bisa makan apa yang dia suka. Ya, jadi itu adalah salah satu cara membujuk yang baik. Tapi pemberian suatu reward itu janganlah dibuat sebagai suatu reward yang mengganggu malahan kesehatannya. Jadi contohnya anaknya lagi demam, ntar habis dari dokter dikasih es krim ya gitu ya. Kadang-kadang itu harus kita lebih memikirkan lagi ya. Jadi itu beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memberikan suatu rangsangan pikiran pada anak bahwa ke dokter atau ke rumah sakit itu tidak perlu ditakuti lagi. Ya? Oke, baik dokter. Satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup sesi ini ya. Ya. Dokter, sehubungan dengan perawatan atau penanganan bagi mereka yang memiliki masalah ginjal, bagi anak-anak ya ini. Apakah ada perbedaan penanganannya untuk anak-anak dibanding dengan dewasa? Untuk penanganan penyakit ginjal pada dasarnya berbeda. Ya, berbeda karena perhitungan cairan otomatis akan lebih spesifik lagi pada anak karena berdasarkan berat badan, berdasarkan umur. Terus kemudian yang kedua ada beberapa penyakit yang lebih sering terjadi pada anak, contohnya GNAPS ataupun sindrom nefrotik, penanganannya pasti akan beda ya. Dan yang pasti untuk anak itu kita harus lebih care. Karena apabila kita tidak care akan menyebabkan yang tadi saya bilang gagal ginjal akan bisa merambat ke suatu keadaan yang lebih buruk. Dan itu akan menjadikan suatu keadaan yang irreversible. Artinya ginjalnya tidak bisa sembuh atau tidak bisa kembali lagi seperti semula.
ya. Oke. Baik dokter, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Kita sambung lagi sebentar ya dokter. Dan sahabat Live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Masih dengan Dr. Gerald Langigi dalam topik masalah ginjal pada anak. Baik dokter, menyambung diskusi kita. Saya ingin bertanya sehubungan dengan statement beberapa orang sehubungan dengan cuci tangan. Katanya rajin cuci tangan dapat membantu untuk mencegah penyakit ginjal pada anak ini. Apakah benar demikian? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi apakah mencuci tangan dengan rajin akan membantu suatu pencegahan penyakit ginjal? Pada dasarnya berhubungan dengan hygiene, ya. Jadi penyakit ginjal itu berhubungan segala macam dengan suatu keadaan di mana berhubungan dengan cairan contohnya, ya. Yang kedua berhubungan dengan kuman penyebab daripada terjadinya suatu infeksi di ginjal, ya. Tapi kita harus mengingat, mencuci tangan secara tidak langsung akan memberikan efek terhadap ginjal. Yang pertama adalah anak yang malas mencuci tangan, anak yang tidak mencuci tangan dengan hygiene yang jelek akan menyebabkan gampang terjadi suatu keadaan diare. Keadaan diare ini berhubungan dengan cairan. Diare itu mengeluarkan cairan di dalam tubuh. Pada saatnya cairan keluar, pada saat kekurangan cairan, ginjal bekerja keras dan apabila tubuh tidak cukup cairan, otomatis akan terjadi suatu kerusakan daripada ginjal yang akut. Itu yang pertama. Jadi secara tidak langsung, hygiene, terutama cuci tangan, akan menyebabkan suatu resiko terjadinya gagal ginjal berhubungan dengan diare. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin tidak secara langsung dengan cuci tangan, tapi saya menyarankan lebih ke suatu keadaan di mana membersihkan kotoran setelah buang air besar. Khususnya untuk anak-anak perempuan. Ya, karena dari banyak studi di mana penyebab suatu infeksi saluran kemih pada anak perempuan itu sering sekali terjadi, ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor sering menahan kencing, ya. Terus kemudian yang kedua adalah penyebabnya adalah karena salah cara melakukan membersihkan kotoran sesudah buang air besar. Pada saat cara mencebok, biasanya anak yang tidak beresiko adalah mengusap kotoran dari depan ke belakang. Jadi kotoran yang sudah dibuang lewat buang air besar otomatis tidak akan kembali lagi ke organ kelamin di mana di situ adalah tempat anak perempuan untuk buang air kecil. Dan apabila terbalik dari belakang ke depan, otomatis kuman-kuman yang sudah keluar lewat kotoran di feses akan gampang sekali hinggap di daerah saluran kencing daripada perempuan itu sendiri. Dan itu akan menyebabkan gampang sekali dan sering sekali terjadi yang namanya infeksi saluran kemih. Dan infeksi saluran kemih ini otomatis akan menyebabkan kalau dia berulang-ulang terjadi akan menyebabkan suatu gangguan daripada struktur saluran kencing itu sendiri. Dan itu apabila terjadi suatu scar atau terjadi suatu namanya reflux, jadi air kencingnya tidak malah turun kembali karena ISK dia kembali lagi ke ginjal, akan menyebabkan kerusakan ginjal. Dan ini banyak kasusnya. Jadi hal yang sederhana, hal yang sebenarnya tidak perlu diingatkan lagi, tapi kita harus menyadari bahwa ini sangat beresiko sekali untuk menyebabkan terjadinya suatu kerusakan ginjal itu sendiri. Ya, jadi itu yang berhubungan dengan hygiene. Ada dua ya. Pertama, cuci tangan secara tidak langsung dapat menyebabkan diare dan risiko diare berat ataupun muntah-muntah yang berat dapat menyebabkan gagal ginjal akut karena kekurangan cairan. Yang kedua adalah cara membersihkan kotoran setelah buang air besar. Tolong jangan cebok dari belakang ke depan, tapi malahan dari depan ke belakang supaya menghindari suatu kontaminasi kotoran dari feses
ke saluran kemih daripada wanita itu sendiri. Jadi anak-anak perempuan harus lebih berhati-hati pada saat diajarkan. Ya. Baik, penting untuk dicatat ya bagi orang tua untuk mengedukasi anak-anak kita. Betul sekali. Ya. Baik, masih dalam hal pencegahan ini. Iya. Air minum banyak tentu bikin lebih sehat ya. Iya, betul. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang begitu aktif, dokter? Iya. Mereka sering lupa untuk minum seperti itu. Nah, kembali lagi orang tua harus sering-sering mengingatkan. Tetapi kalau orang tua tidak selalu berada di sisi, mungkin mereka ke sekolah atau kegiatan lainnya. Iya. Nah, apa ada tips-tips dari dokter bisa membagikan kepada kami, sahabat live sekalian, untuk bagaimana mengatasi masalah seperti ini? Oke, terima kasih. Zaman sekarang adalah zaman di mana kita memiliki berbagai macam fasilitas. Yang pertama adalah fasilitasnya. Kita harus memperbiasakan anak untuk selalu membawa air minum sendiri dari rumah. Ya, tumbler ya ataupun botol minuman yang sudah tertata dengan baik akan selalu menjadi suatu modal utama anak-anak untuk beraktivitas di luar rumah. Dan itu harus dijadikan suatu kebiasaan. Jadi janganlah membuat anak itu mencari minum di luar karena kadang-kadang pada saat mereka bermain 5-6 jam kadang-kadang lupa minumnya. Tapi kita harus ingat kalau orang tua sudah memperbiasakan ada suatu botol minuman atau tumbler, itu akan sangat membuat anak itu bisa mengingat saat dia melihat tasnya. Dan kedua, orang tua harus selalu mengingatkan meskipun botolnya ada, minumannya ada, tapi anaknya tidak minum, kadang-kadang itu merupakan suatu masalah. Jadi harus selalu diingatkan. Memang bukan hanya satu kali, bisa 2, 3, bahkan belasan dan puluhan kali harus kita ingatkan. Dan anak itu harus diperbiasakan bukan hanya pada saat dia keluar, tapi perbiasakan minum itu sejak dari rumah. Jadi kebiasaan minum 1-2 jam di rumah, selalu minum akan membuat anak itu memiliki kebiasaan minum pada saat dia berada di luar rumah. Ya, itu. Faktor yang lain yang bisa kita gunakan adalah contohnya anak-anak memiliki HP atau anak-anak memiliki smartwatch. Ya, kita bisa membuat suatu reminder di situ. Jadi setiap 1-2 jam anak-anak sudah disiapkan untuk botol minuman, anak-anak sudah disiapkan untuk tumbler atau yang berisi minuman. Kita akan membuat timer dan itu akan membantu anak untuk mengingat agar dia selalu ingat kapan dia harus minum. Ya, jadi itu mungkin yang bisa saya kasih sebagai suatu edukasi untuk selalu ingat minum pada anak-anak. Ya. Baik, untuk pencegahan juga ini dokter, katanya ada hubungannya antara makanan dengan masalah ginjal ini. Nah, apa saja makanan yang patut untuk kita minta anak untuk makan atau hindari seperti itu? Pada dasarnya untuk makanan sebenarnya apa yang kita makan sebenarnya tidak ada yang mempermasalahkan berhubungan dengan merusak ginjal ya. Tapi ada beberapa keadaan di mana ginjal itu rusak dikarenakan makanan ataupun suatu substrat daripada tumbuhan yang merupakan suatu jenis racun. Contohnya jengkol. Jadi keracunan jengkol itu memiliki suatu efek di mana yang pertama rusak dalam tubuh itu adalah ginjal. Ya, jadi pada saat anak makan jengkol, apalagi terlalu banyak akan menyebabkan suatu keracunan dan keracunannya menyerang ginjal itu sendiri. Jadi ingat, hati-hati ya, salah satu jenis makanan adalah jengkol. Yang kedua adalah makanan-makanan yang kita tidak ketahui. Contohnya dalam keadaan tinggal kita lagi camping, atau tinggal di hutan, atau lagi jalan-jalan, anak-anak sembarang ambil buah-buah yang berada di pinggir jalan, dan itu dimakan, dan itu bukan suatu makanan yang biasa kita konsumsi, itu harus kita hati-hati. Ya, jadi pada dasarnya ginjal itu adalah organ yang sangat sensitif. Dan ada beberapa jenis makanan, salah satunya jengkol, itu akan sangat gampang sekali merusak ginjal karena itu adalah nefrotoksik. Ya, jadi itu yang bisa saya inginkan. Ya. Baik dokter, bagaimana dengan asupan garam dokter? Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Asupan garam itu berhubungan dengan fungsi ekskresi daripada ginjal. Renin-angiotensin dan berbagai macam metabolisme di ginjal itu sangat dipengaruhi oleh banyaknya garam yang dikonsumsi. Ya, jadi lebih banyak garam yang dikonsumsi akan lebih memperberat fungsi daripada kinerja daripada ginjal, sehingga itu akan mempengaruhi daripada metabolisme tubuh. Cairan yang dimetabolisme, cairannya akan dikeluarkan dengan kestabilan daripada homeostasis di ginjal itu sangat ditentukan. Jadi cukup saja, tidak perlu terlalu banyak,
Tapi jangan terlalu sedikit, karena kalau terlalu sedikit malahan anak akan mengalami suatu yang dinamakan hiponatremi. Hiponatremi itu kekurangan garam di dalam darah. Jadi tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit. Secukupnya saja. Oke. Ya? Okay. Baik, dan sebagai orang tua nih dokter, apa yang dapat dilakukan dokter untuk mendukung kesehatan ginjal anak-anak selain yang sudah dokter sebut-sebutkan? Oke, terima kasih. Yang pertama adalah ginjal ini sebenarnya organ yang diciptakan Tuhan. Tidak mau bilang ginjal hanya ginjal satu-satunya yang penting, tidak. Tubuh membutuhkan semua, dari otak, jantung, ginjal, itu adalah organ-organ vital. Dan menjaga kesehatan ginjal pada dasarnya sama seperti kita menjaga kesehatan seluruh tubuh. Ya, kesehatan ginjal yang pertama adalah kita harus mengingat cairan. Ya, cairan harus adekuat. Artinya cairan itu harus di maintenance, minum secara teratur, minum secara cukup, ya, terutama anak-anak. Kemudian yang kedua, apabila kita menggunakan tubuh kita dalam aktivitas fisik yang berlebih, kita harus mengingat otomatis cairan itu bukan dikeluarkan hanya oleh ginjal saja, ada kelenjar keringat, ada pernapasan, ada evaporasi, sehingga ginjal membutuhkan cairan yang lebih banyak. Jadi lebih tinggi aktivitas fisik kita, kita harus mengingat kita harus lebih tinggi mencukupi kebutuhan cairan tubuh kita. Itu yang kedua, ya. Terus kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang lain adalah olahraga. Tetap olahraga akan membantu metabolisme. Terus kemudian yang lain adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup akan memberikan suatu regenerasi sel, akan membantu untuk ginjal kita bekerja lebih baik, karena dia akan mendapatkan suatu fase di mana dapat bekerja dengan optimal lagi. Dan faktor-faktor yang lain adalah sama seperti yang kita ketahui, contohnya New Start, ya. Kita akan membutuhkan sinar matahari, kita membutuhkan vitamin D, dan semua itu adalah suatu keadaan yang merupakan suatu kesatuan. Jadi tidak hanya mau bilang satu saja cukup minum, tidak. Semua merupakan suatu kesatuan. Jadi lakukanlah suatu gaya hidup yang sehat, bukan hanya cukup satu air minum, tapi semuanya. Ya. Baik dokter. Terima kasih untuk jawabannya. Kita masuk ke mitos dan fakta ya dokter ya. Mitos atau fakta yang pertama, masalah ginjal pada anak-anak hanya terjadi pada mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan masalah ginjal. Itu mitos. Ya, itu mitos. Ya. Jadi faktanya semua orang yang memiliki resiko, contohnya dia memiliki penyakit, saya bilang tadi yang gampangnya seperti diare, dia dapat mengalami gangguan ginjal. Jadi tidak selamanya orang hanya memiliki masalah dengan keturunan atau genetik yang kena ginjal, tidak. Ada orang yang terkena infeksi, Streptococcus contohnya, dia akan menyebabkan suatu gangguan GNA. Itu bisa didapatkan bukan hanya berdasarkan keturunan. Ya, jadi itu adalah mitos. Berikutnya dokter, anak-anak yang sehat tidak perlu menjalani pemeriksaan ginjal rutin. Sebenarnya itu mau dibilang mitos atau fakta, kita bisa menilai sendiri. Jadi pada dasarnya pemeriksaan rutin ginjal itu pada dasarnya anak jarang di-check up. Dengan itu. Jadi pada dasarnya kalau mau diperiksa silakan, tapi kalaupun tidak diperiksa selama anak itu dalam keadaan sehat, kencingnya bagus, tidak ada suatu tanda fisik, itu tidak perlu dilakukan pemeriksaan. Ya. Terakhir dokter ya. Mitos atau fakta air minum yang lebih banyak selalu lebih baik untuk kesehatan ginjal anak-anak. Itu adalah fakta. Ya, jadi tidak perlu takut minum terlalu banyak pada saat ginjal sehat akan menjadi rusak karena terlalu banyak minum. Itu mitos. Tapi faktanya lebih banyak minum air putih akan lebih memberikan kesehatan pada ginjal anak itu sendiri. Ya, baik. Terima kasih dokter untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Sebelum kita tutup bisa minta dokter sedikit memberikan closing statement. Apa saja yang penting untuk diingat bagi sahabat live sekalian. Jadi sebagai closing statement, gangguan ginjal atau penyakit ginjal pada anak ini adalah suatu keadaan di mana kita tidak bisa memberikan suatu kepastian. Apakah itu merupakan suatu kelainan genetik? Karena kelainan ginjal atau gangguan ginjal dapat terjadi didapatkan. Jadi apabila kita memiliki suatu infeksi, apabila kita memiliki suatu keadaan di mana kekurangan cairan, itu dapat menyebabkan suatu gangguan ginjal. Jadi bukan hanya faktor keturunan, bukan hanya suatu gangguan genetik, tapi bisa didapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai closing statement, kita harus menjaga kesehatan ginjal anak kita. Karena kelainan atau kerusakan ginjal apabila sudah terjadi pada anak, ya,
kemungkinan untuk terjadi suatu irreversible atau tidak kembali lagi seperti sedia kala itu sangat besar. Jadi sekali dia rusak, dia akan terjadi suatu kerusakan irreversible dan sulit untuk kembali menjadi ginjal yang sehat lagi. Jadi jagalah ginjal anak-anak kita, berikanlah mereka cairan yang cukup, berikanlah mereka gaya hidup ataupun kebiasaan yang baik, sehingga mereka dapat memberikan outcome di mana ginjal selalu sehat dan digunakan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan untuk masa depan mereka. Jadi mungkin itu. Ya. Baik, terima kasih dokter untuk semua jawaban-jawaban yang luar biasa yang sudah disampaikan kepada sahabat live sekalian. Sebelum kita tutup, bisakah saya minta dokter untuk pimpin kita di dalam doa tutup? Oke, mari kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan saat ini kami dapat berdiskusi mengenai bagaimana kita dapat melihat kebesaran Tuhan lewat organ yang Tuhan ciptakan, ginjal bagi anak-anak. Kiranya Tuhan campur tangan dapat membantu kami sebagai orang tua dan semua kami yang mendengar agar dapat mendapatkan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan untuk selalu dapat mencegah dan mengetahui yang baik untuk dapat memberikan kesehatan selalu bagi anak-anak kami, terutama di dalam kesehatan ginjal anak-anak kami. Kiranya apa yang telah kami lihat, kiranya apa yang telah kami dengar, kiranya apa yang telah kami bicarakan dapat menjadi berkat, dapat memberikan suatu hikmat akal budi bagi kami untuk mendapatkan kesehatan yang optimal bagi keluarga kami, dan kami semua dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan hari ini. Mohon ampun dosa kami, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik dokter, terima kasih sekali lagi untuk ilmunya, waktunya yang sudah diberikan kepada sahabat live sekalian di tengah-tengah kesibukan dokter ya. Kiranya Tuhan memberkati dokter dan keluarga dalam segala tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih. Baik. Dan tentunya tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada sahabat live Cornelius Media dan Hope Channel Indonesia yang sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa langsung share video ini dari akun Facebook atau YouTube official kami kepada keluarga dan sahabat yang Anda kasihi. Jangan melewatkan episode live selanjutnya, masih di hari dan waktu yang sama. Dan tidak lupa untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Dan tiba saatnya kami pamit mundur diri. Demikianlah perjumpaan kita di episode kali ini. Akhir kata, saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.